makna ini, Allah satu-satunya pencipta, Allah satu-satunya pemberi rizki, Allah satu-satunya pengatur urusan setiap hamba. Kalau seseorang sudah sampai ke titik ini, keyakinannya begitu kuat dalam hal ini, maka akan mendatangkan ketenangan dalam hidup. Si pernyataan, kata beliau, arbabun mutafarriqun, apakah majikan-majikan yang banyak, tuan-tuan yang banyak itu khairun, lebih baik, amillahul wahidul qahar, ataukah Allah al-wahid al-qahar? Nah, yang malam ini akan kita bahas adalah nama Allah al-wahid al-ahad. Al-wahid al-ahad. Kalau dalam urutan kitab yang kita bahas ini nama yang ke-21 adalah al-wahid. Nama yang ke-22 adalah al-ahad. Baik, al-wahid dan al-ahad kita langsung bacakan maknanya, definisinya menurut penulis dari kitab ini. Beliau menerangkan di sini. Al-wahidul al-ahad ma'nahuma, maknanya kalau al-wahid lahu ma'nayan, itu memiliki dua makna. Ahaduhuma yakni muftatah al-adad, pembuka bilangan. Jadi wahid itu kalau dialih bahasakan ke dalam bahasa kita, kalau wahid itu artinya satu, pembuka bilangan. Ini makna yang pertama. Kemudian makna yang kedua dari al-wahid, kata penulis di sini, yakni allazi la nadhira lahu, artinya yang tidak ada tandingan baginya. Makna yang kedua adalah yang tidak ada tandingan baginya. Jadi ini orang nomor satu, misalkan kalau dalam bahasa kita, ini orang nomor satu, artinya dia mencapai titik itu, mencapai predikat itu karena mengungguli yang lain dan tidak ada yang menyamainya dalam pencapaian tersebut. Dalam bidang apa saja, ini orang nomor satunya. Ini kalau produk nomor satunya. Nah itu makna secara bahasa. Jadi al-wahid itu secara bahasa Arab mengandung dua makna. Makna yang pertama, ia adalah pembuka bilangan, yaitu 1, 2, 3. Nah, ini satu. Makna yang kedua adalah yang tidak ada tandingan atau pesaing baginya. Ini makna yang kedua. Ammal ahad, adapun ahad, kata penulis di sini, fayati li nafyi ma siwahu, maka nama ini atau kata ini dalam bahasa Arab digunakan untuk meniadakan selainnya. Kalau di bahasa kita, sebagian besar orang menerjemahkannya dengan qul huwallahu ahadun, artinya maha esa, maha tunggal. Nah, maha tunggal Allah tabaraka wa ta'ala, kata penulis di sini, ini mencakup 5 hal, mencakup 5 sisi. Kemahatunggalan Allah tabaraka wa ta'ala, kemahaesaan Allah tabaraka wa ta'ala, itu mencakup 5 sisi. 5 sisi. Baik, yang pertama adalah Allah itu ahadun fi zatihi. Allah itu satu-satunya, Allah itu yang Maha Esa dalam zatnya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah tidak ada yang berasal atau sama dengan Allah terkait zatnya. Contoh di sini, kalau manusia itu jenisnya itu satu, tapi satuannya itu banyak. Ada fulan, dan seterusnya. Tapi kalau Allah tabaraka wa ta'ala itu satu-satunya.
satunya, zatnya maha tunggal di sini, maha esa. Itu sisi yang pertama. Kemudian penulis di sini mengatakan ahad secara makna istilah itu adalah kata yang menunjukkan keesaan dan ketunggalan dan ketiadaan pesaing atau semisal dalam hal kesempurnaan. Fala yusafu bihi musbatan illallahu fahuwal ahadu. Dan tidak ada yang disematkan kata ini kepadanya atau makna ini kepada sesuatu kecuali hanya kepada Allah Al-Ahad. Hanya kepada Allah Al-Ahad. Baik, itu yang pertama. Allah itu maha tunggal dalam zatnya. Tidak ada di alam semesta ini yang sama zatnya dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik, yang kedua, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, adalah al-mutafarridu bil wahdaniyah. Dialah Allah yang maha tunggal, maha esa dalam sifat kesempurnaan, keindahan, dan keagungan. Jadi 3 hal ini. Ini sisi yang kedua. Tadi kita bilang ada 5 sisi kemahatunggalan Allah. Sisi yang pertama terkait zatnya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak ada zat yang lain yang sama dengan zatnya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dialah Allah satu-satunya dari jenisnya, dari zatnya di alam semesta ini. Tidak ada yang semisal dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang kedua adalah Allah itu maha esa, maha tunggal dalam hal kesempurnaan, keindahan, dan keagungan. Ini sisi yang kedua. Sisi yang kedua ini mencakup 3 aspek tadi. Kesempurnaan, keindahan, dan keagungan. Tidak ada yang semisal dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak ada yang sama dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam hal keindahan, dalam hal keagungan, dan dalam hal apa tadi? Kesempurnaan, karena dialah yang maha esa dalam hal ini, dalam ketiga aspek ini. Baik, sisi yang ketiga. Yang ketiga, kata penulis di sini, huwal mutafarridu bil uluhiyati fala ilaha ghairuhu atau ghairuhu wala ma'buda haqqun siwahu. Dialah sisi yang ketiga, dialah Allah yang maha tunggal, maha esa dalam uluhiyah. Uluhiyah di sini adalah hak untuk diibadahi. Hak untuk diibadahi dalam apapun bentuk ibadah. Baik itu ibadah lisan, ibadah anggota badan, lebih-lebih ibadah hati. Apa saja hal itu termasuk ibadah, dan definisi sederhana dari ibadah, jika antum ingin mengingat dan menghafal, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, itu adalah sederhana. Segala hal yang disukai sama Allah dan diridhoi, dari amalan yang zahir maupun amalan yang batin. Itu adalah segala hal yang wajib diserahkan hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Segala hal yang disukai dan diridhoi sama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sekarang timbul pertanyaan untuk memahami konsep ibadah ini. Dari mana kita mengetahui bahwasanya hal ini disukai dan diridhoi sama Allah Tabaraka wa Ta'ala? Disukai artinya Allah menyebutkan melalui lisan nabinya bahwasanya ucapan ini, amalan ini dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Atau dalam bentuk Allah memerintahkannya, atau di dalam Al-Quran, atau Allah memerintahkannya melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Maka itu masuk dalam perkara ibadah. Kemudian dari mana kita mengetahui Allah meridainya? Allah meridai ucapan ini, Allah meridai amalan ini dalam bentuk Allah ridha jika hambanya melakukannya dan mempersembahkannya untuk Allah, dan Allah akan mengganjarnya. Allah akan memberikan pahalanya. Dari mana kita mengetahui ini semua?
melalui Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita tidak dapat mengetahui langsung apa saja yang Allah sukai, apa saja yang Allah ridhai, kecuali melalui perantara Rasul yang diutusnya. Yang dibawa oleh Rasul utusannya ini, dalam hal ini adalah Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu ada dua. Ala inni utitul Qur'ana wa mislahu ma'ahu. Kata Nabi, aku diberikan dua hal, Al-Quran dan yang semisal dengan Al-Quran, yaitu sunnah beliau, hadis beliau. Maka kita menerima dari dua hal ini, apa saja yang berkaitan dengan ibadah, maka ini wajib ditujukan, dipersembahkan hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya penulis di sini menyebutkan dalam sisi yang ketiga terkait Al-Ahad ini, Al-Ahadiyah, Allah itu Maha Esa, Maha Tunggal dalam uluhiyahnya, maka tidak ada Tuhan yang berhak disembah selainnya. Kemudian yang keempat, huwal mutafarridu birrububiyyati fala khaliqa wala raziqa wala mudabbira lil khalqi siwahu. Dialah yang Maha Esa, dialah yang Maha Tunggal terkait rububiyah. Apa itu rububiyah? Hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan Allah di alam semesta ini. Maka kata penulis di sini memperjelas dan mempertegas, fala khaliqa, tidak ada pencipta, wala raziqa, tidak ada pemberi rizki, wala mudabbira, dan tidak ada pengatur semua makhluk selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini menunjukkan sisi yang keempat. Artinya Allah Tabaraka wa Ta'ala itu Maha Esa dalam hal ini. Maha Esa dalam hal ini. Kemudian yang kelima, kata penulis di sini adalah huwal mutafarridu bil mulki fahuwal malikul qahhar al mutasarrifu wahdahu fi mulkihi bil khalqi wal amri wat taqdiri wat tadbiri wal hifdhi wal riayah. Yang kelima, sisi yang kelima, dialah yang Maha Esa lagi Maha Tunggal dalam kerajaan dan kepemilikannya di alam semesta ini. Dialah sang raja di raja. Dialah yang Maha memiliki. Al-Qahhar, yang Maha menundukkan. Al-Mutasarrif, yang Maha mengatur. Yang pengaturan Allah ini bersifat mutlak. Dialah satu-satunya yang mengatur seluruh alam semesta ini. Kemudian penulis di sini mengatakan lahu wahdahu al-izzatu wal azamah. Maka baginya lah, miliknya lah kejayaan, keagungan, pemberian nikmat dan pencurahan rahmat, dan miliknya lah segala puji dari semua makhluk, karena dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Baik, ini poin yang pertama terkait makna dari Al-Wahid Al-Ahad. Tapi sebelum kita beranjak ke poin yang berikutnya, ada satu hal di sini yang perlu kita harus ingatkan terus. Kita mempelajari dan semakin menambah pengetahuan dan ilmu kita terkait Asmaullahil Husna ini, itu tidak hanya yang kita perhatikan, kita soroti adalah bagaimana semakin kita bertambah pengetahuan kita. Tetapi ada sisi yang lain yang terkadang ini dilupakan oleh sebagian orang, yaitu sisi pengamalannya. Jadi semakin lama kita menuntut ilmu, semakin lama kita belajar dan bermajlis ilmu, itu harus semakin tidak hanya yang bertambah grafiknya, meningkat grafiknya itu tidak hanya wawasan dan pengetahuan kita saja, tetapi yang lebih penting dari itu semua, yang semakin bertambah dan semakin kuat adalah hubungan kita dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan hubungan kita dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala, jemaah sekalian, itu tergambar pada dua hal. Orang jika ingin mengetahui bagaimana hubungannya dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala, itu cukup dilihat dari dua hal yang paling urgen,
tergambar pada diri seseorang. Yang pertama adalah seberapa kuat keyakinan dan kepercayaannya dengan Allah, dengan janji Allah, dengan pertolongan Allah, dan dengan ancaman dan peringatan dari Allah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yang dapat kita ukur adalah seberapa bagus ibadah-ibadahnya. Jadi kalau ingin mengetahui orang ini mencapai ilmu yang bermanfaat, itu dilihat kemanfaatan ilmu ini tidak hanya sekedar orang ini hafal sekian hadis, hafal sekian ayat, bahkan hafal 30 juz Al-Quran, tetapi dilihat dari salah satu tanda ilmunya bermanfaat adalah pada dua hal ini. Seberapa kuat hubungannya dia dengan Allah, keyakinannya dia dengan Allah. Kemudian yang kedua adalah seberapa kuat atau seberapa bagus ibadahnya kepada Allah. Dan dua hal ini saling berkaitan, tidak terlepas. Ketika kita mendapatkan masalah, maka lihat di situ bagaimana keyakinan kita kepada Allah. Apakah selama ini kita semakin bertambah pula, semakin lama, semakin sering kita menuntut ilmu agama, apakah semakin bertambah hal itu, dan apakah semakin bagus kualitas ibadah kita. Maka percuma jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita hafal sekian masalah, tahu banyak masalah, atau tahu banyak permasalahan agama, pembahasan-pembahasan ilmu, tapi kalau tidak bertambah hal ini, dua hal ini, keyakinan kita kepada Allah dan juga ibadah kita kepada Allah. Baik, kita lanjutkan. Poin yang kedua adalah jejak dari dua nama ini di sekitar kita. Kata penulis di sini, tatajalla fi wahdaniyatillahi adh-dhahirah fi khalqihi. Itu tergambar atau terlihat jejaknya dalam keesaan Allah yang begitu gamblang dalam makhluk-makhluk ciptaannya. Dan hal yang demikian itu menunjukkan betapa Allah Maha Esa, satu-satunya yang Maha Kuasa dalam mengatur setiap makhluk di alam semesta ini. Kemudian penulis di sini menyampaikan contohnya, fal habbu wan nabatu was simaru wal mara'i wal ashjar tambutu bima'il amtar. Ini ada menarik sedikit, beliau di sini menyampaikan contoh yang gamblang. Allah mengatur bagaimana biji-bijian dari tanaman itu, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, rerumputan, pepohonan itu dapat hidup dan subur dengan air yang turun dari langit, dengan air hujan. Dan air hujan ini dibawa oleh awan, dan awan ini terkait dengan langit. Awan terkait dengan langit, bukan terkait dengan bumi. Kemudian kata penulis di sini, fayanzilul mataru liyukhrijallahu bihi mimma kamuna fi batinil ardi minal buzuri zuru'an wa asyara. Dan kata penulis di sini, lihatlah bagaimana keserasian dan keharmonisan jalannya alam semesta ini. Saling terkait satu dengan yang lainnya. Allah adakan langit ini, kemudian adakan awan di langit yang membawa air hujan, kemudian air hujan itu diarahkan sesuai dengan kehendak Allah dan kemauan Allah di tempat yang Allah kehendaki untuk diturunkan air hujan tersebut. Kemudian begitu air hujan turun, maka tumbuhlah apa yang tertanam dan tersembunyi di dalam tanah-tanah. Maka tumbuhlah berbagai macam tanaman dan pohon-pohon. Kemudian Allah mengeluarkan dari tanaman dan pohon-pohon tersebut buah-buahan, sayur-sayuran yang manusia serta hewan dapat memanfaatkannya dan menjadikannya nutrisi bagi fisik atau jasad-jasad mereka. Maka kata penulis di sini, begitu pula air yang Allah turunkan dari langit dapat diminum oleh manusia, hewan, dan dirasakan manfaatnya oleh tumbuh-tumbuhan dan seluruh makhluk yang terjadi. Berkesinambungan antara satu makhluk dengan makhluk yang lain,
Itu semua menunjukkan bahwasanya pencipta dan pengaturnya itu hanya satu. Pengaturnya hanya satu. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kita lanjutkan saja ke poin yang berikutnya, karena di sini penulis menyampaikan begitu banyak contoh-contoh hubungan di alam semesta ini yang terjalin dengan sempurna melalui pengaturan Allah yang maha sempurna. Manusia dengan hewan, manusia dapat memanfaatkan apa saja yang Allah izinkan untuk dimanfaatkan dari daging hewan, dari susunya, dan dari bulu-bulu hewan-hewan tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam surah An-Nahl, kemudian penulis beranjak berpindah kepada lautan, di mana lautan dan seisinya terdapat kemanfaatan yang dapat dirasakan oleh umat manusia, ikan-ikanan, kemudian berbagai perhiasan mutiara di lautan yang dapat digunakan sebagai perhiasan bagi manusia, dan seterusnya. Itu semua menunjukkan betapa Allah Tabaraka wa Ta'ala maha tunggal di alam semesta ini. Kemudian kita lanjutkan ke poin yang ketiga, kita lewati. Poin yang ketiga adalah bagaimana kita beribadah kepada Allah dengan dua nama ini. Bagaimana kita beribadah kepada Allah dengan dua nama ini. Kata penulis di sini menyebutkan, yaitu dengan meyakini seyakin-yakinnya bahwasanya Allah itu Tabaraka wa Ta'ala mutafarridun birububiyah. Allah itu maha esa, maha tunggal, maha satu-satunya terkait rububiyahnya, terkait perbuatannya. Dialah satu-satunya pencipta, dialah satu-satunya pemberi rizki, dialah satu-satunya pengatur. Kalau seorang hamba, Pak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jamaah sekalian, seorang hamba dapat mencapai hakikat dari makna ini, Allah satu-satunya pencipta, Allah satu-satunya pemberi rizki, Allah satu-satunya pengatur urusan setiap hamba. Kalau seseorang sudah sampai ke titik ini, keyakinannya begitu kuat dalam hal ini, maka akan mendatangkan ketenangan dalam hidup. Akan mendatangkan ketenangan dalam hidup. Dan itu akan datang otomatis. Kalau seorang menumbuhkan keyakinan yang kuat kepada keesaan Allah dalam hal ini. Kita ambil contoh di sini. Ar-Razik. Allah satu-satunya pemberi dan penjamin rizki. Allah satu-satunya penjamin dan pemberi rizki. Maka kita akan tidak pernah khawatir apa saja yang terlewat dari harta atau uang ataupun benda yang terlewat atau terlepas dari kita. Contoh begini. Kita merasa dirugikan oleh orang lain. Kita kehilangan uang sekian juta, misalkan 10 juta. Maka kalau orang merasa bahwasanya itu adalah rizkinya yang diambil oleh orang lain, maka dalam hal ini seharusnya ia tenang dan yakin bahwasanya apa yang tidak sampai ke tangannya berarti itu bukan rizkinya. Itu bukan rizkinya. Contoh sederhana, suapan yang kita hendak suap ke mulut, itu kan satu piring. Dalam piring itu kita merasa mungkin bisa jadi itu semua adalah rizki kita. Rizki kita. Dan akan sampai ke dalam mulut kita dan ke dalam tubuh kita. Tetapi subhanallah ada satu suapan, ternyata itu memang tidak ditakdirkan untuk kita. Dan itu memang bukan rizki kita. Maka ketika hendak menyuap, tersenggol, jatuh ke tanah. Jatuh ke tanah. Mungkin kalau seorang ayah kesenggol anaknya, kira-kira anaknya diapain? Nah, padahal itu berarti yang satu suapan itu bukan rizki kita. Bukan rizki kita. Nah, timbul pertanyaan kemudian, Ustaz, berarti kalau dalam hal ini, kalau kita meyakini bahwasanya apa yang tidak sampai ke tangan kita dan diambil oleh orang lain secara tidak benar atau tidak secara jalan yang hak, kita ditipu, dirugikan, dicuri, dan seterusnya. Berarti kita tidak boleh marah, tidak boleh benci,
atau menunjukkan kekesalan sama orang tersebut. Nah, kira-kira benar apa tidak hal ini? Benar apa tidak? Demikian apakah atau tidak? Boleh kita benci, boleh kita marah? Boleh. Alasannya? Sifat manusia. Baik, ada lagi? Perbuatan jahat. Berarti boleh kita marah, boleh kita istilahnya kita tempuh jalan-jalan untuk bisa mengambil kembali hak itu. Boleh atau kita pasrah saja? Boleh. Alasannya? Baik, Jamil, ahsan tuh. Nah, ini yang ada dipahami oleh sebagian orang atau sekelompok orang. Ada sekelompok orang, ini sejak ada zaman dahulu. Jadi kalau dirinya dizolimi, misalkan dipukul sama orang, atau hartanya dirampok, atau dicuri, atau dia ditipu, dia menganggap dia sama sekali tidak boleh marah, karena itu semua adalah takdir Allah tabaraka wa ta'ala. Karena itu adalah pengaturan dari Allah, dan itu adalah rezeki yang terlepas darinya. Nah, kira-kira letak kesalahannya di mana? Nah, ada hal dua sisi di sini yang perlu dipahami. Baik, ulun jelaskan sedikit lah. Setelah itu kita adzan nanti. Dua hal di sini. Kita tidak boleh marah dan wajib menerima kejadian tersebut. Misalkan kita ditipu orang, kita wajib menerima dengan perasaan yang lapang. Kalau bisa kita ridho, itu yang tahap pertama, kita wajib menerima. Yang kedua, kalau bisa kita ridho. Kalau yang lebih hebat lagi, kita bersyukur. Tapi ini hanya sedikit yang bisa sampai ke sini. Nah, dalam hal apa? Kalau kita ditipu sama orang, kita wajib menerima dari sisi, ini ada dua sisi. Dari sisi itu ketetapan Allah dan perbuatan Allah terhadap diri kita. Dari sisi itunya kita wajib menerima. Tapi apakah boleh kita benci, kita marah, dan kita menempuh jalur-jalur hukum untuk mengambil dan menuntut serta melaporkan orang yang menipu kita tersebut? Boleh. Makanya kata para ulama, perlu dibedakan di sini. Tidak disamakan, disatukan, tidak. Dibedakan, dipecah. Jika itu berkaitan dengan perbuatan dan ketetapan Allah, kita wajib menerimanya. Kita wajib pasrah dan tunduk terhadap apa yang sudah ditetapkan dan ditakdirkan oleh Allah. Tidak boleh kita mengatakan kepada Allah, ya Allah, kenapa engkau menakdirkan aku ditipu? Aku kehilangan uang ratusan juta ini. Nah, itu tidak boleh. Tetapi kepada makhluknya yang menjadi sebab hal tersebut, kita boleh menunjukkan kemarahan kita. Boleh kita ambil jalur-jalur hukum untuk mengembalikan apa yang sudah diambil. Itu boleh. Bahkan disyariatkan. Bahkan disyariatkan dalam beberapa kasus. Dalam beberapa kasusnya. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Karena di luar sana ada yang memahami bahwasanya apa saja yang terjadi, kebaikan, keburukan, ya sudah kita pasrah. Tidak demikian. Karena hal ini akan berimbas, contoh, di sini contoh, ketika perang atau ketika daerah kaum muslimin itu diserbu oleh pasukan yang tercatat dalam sejarah paling bengis, yang tidaklah mereka masuk ke dalam satu daerah, melainkan di situ daerah terus luluh lantak. Tidak seperti bangsa-bangsa yang lain. Bangsa ini kalau mereka menginvasi satu daerah, maka itu daerah itu menjadi rusak, luluh lantak, tidak tersisa. Bahkan termasuk buku-buku yang merupakan sumber peradaban sekalipun, mereka tidak pedulikan, dibuang, tidak diperhatikan. Saking ganasnya bangsa ini. Beda dengan bangsa-bangsa yang lain. Nah, subhanallah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, di sini
kekeliruan dalam memahami masalah ilmiah, dalam masalah takdir ini, dalam masalah ketetapan ini, berimbas kepada masalah perlawanan terhadap bangsa ini. Jadi dalam catatan sejarah itu ada namanya bangsa Mongol. Mereka pernah dulu menginvasi daerah-daerah kaum muslimin. Itu ada dua potret dua orang ulama yang dua-duanya ini berbeda dalam keyakinan seperti ini. Imbasnya adalah lihat di situ bagaimana mempengaruhi perlawanan terhadap serangan dari ini. Yang pertama, di zaman yang sama, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau itu datang menghadap kepada penguasa-penguasa, pemimpin-pemimpin daerah-daerah kaum muslimin untuk mengirimkan pasukan bersatu, mengirimkan masing-masing daerah itu mengirimkan pasukan untuk menghadang serbuan dari Mongol ini. Beliau keliling menghadap ke raja-raja, penguasa-penguasa agar bersatu untuk sama-sama menahan gempuran dari ini. Karena kalau mereka berhasil merengsek masuk, maka akan porak-poranda kaum muslimin. Itu beliau bahkan tidak hanya melobi sana sini, beliau pun juga menjadi peserta dan orang yang terlibat dalam perlawanan tersebut. Beliau terjun langsung di medan perang dan wajib menerima kejadian tersebut. Misalkan kita ditipu orang, kita wajib menerima dengan perasaan yang lapang. Kalau bisa kita ridho, itu yang tahap pertama, kita wajib menerima. Yang kedua, kalau bisa kita ridho. Kalau yang lebih hebat lagi, kita bersyukur. Tapi ini hanya sedikit yang bisa sampai ke sini. Nah, dalam hal apa? Kalau kita ditipu sama orang, kita wajib menerima dari sisi ini. Ada dua sisi. Dari sisi itu ketetapan Allah dan perbuatan Allah terhadap diri kita. Dari sisi itunya kita wajib menerima. Tapi apakah boleh kita benci, kita marah, dan kita menempuh jalur-jalur hukum untuk mengambil dan menuntut serta melaporkan orang yang menipu kita tersebut? Boleh. Makanya kata para ulama, perlu dibedakan di sini. Tidak disamakan, disatukan, tidak. Dibedakan, dipecah. Jika itu berkaitan dengan perbuatan dan ketetapan Allah, kita wajib menerimanya. Kita wajib pasrah dan tunduk terhadap apa yang sudah ditetapkan dan ditakdirkan oleh Allah. Tidak boleh kita mengatakan kepada Allah, ya Allah, kenapa engkau menakdirkan aku ditipu, aku kehilangan uang ratusan juta ini. Nah, itu tidak boleh. Tetapi kepada makhluknya yang menjadi sebab hal tersebut, kita boleh menunjukkan kemarahan kita. Boleh kita ambil jalur-jalur hukum untuk mengembalikan apa yang sudah diambil. Itu boleh. Bahkan disyariatkan. Bahkan disyariatkan dalam beberapa kasus. Dalam beberapa kasusnya. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Karena di luar sana ada yang memahami bahwasanya apa saja yang terjadi, kebaikan, keburukan, ya sudah kita pasrah. Tidak demikian. Karena hal ini akan berimbas, contoh, di sini contoh, ketika perang atau ketika daerah kaum muslimin itu diserbu oleh pasukan yang tercatat dalam sejarah paling bengis, yang tidaklah mereka masuk ke dalam satu daerah, melainkan di situ daerah itu luluh lantak. Tidak seperti bangsa-bangsa yang lain. Bangsa ini kalau mereka menginvasi satu daerah, maka itu daerah itu menjadi rusak, luluh lantak, tidak tersisa. Bahkan termasuk buku-buku yang merupakan sumber peradaban sekalipun mereka tidak pedulikan, dibuang, tidak diperhatikan. Saking ganasnya bangsa ini. Beda dengan bangsa-bangsa yang lain. Nah, subhanallah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah, di sini kekeliruan dalam memahami masalah ilmiah, dalam masalah takdir ini, dalam masalah ketetapan ini, berimbas kepada masalah perlawanan terhadap bangsa ini. Jadi dalam catatan sejarah itu ada namanya bangsa Mongol. Mereka pernah dulu menginvasi daerah-daerah kaum muslimin. Itu ada dua potret
dua orang ulama yang dua-duanya ini berbeda dalam keyakinan seperti itu. Imbasnya adalah lihat di situ bagaimana mempengaruhi perlawanan terhadap serangan dari ini. Yang pertama, di zaman yang sama, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau itu datang menghadap kepada penguasa-penguasa, pemimpin-pemimpin daerah-daerah kaum muslimin untuk mengirimkan pasukan bersatu, mengirimkan masing-masing daerah itu mengirimkan pasukan untuk menghadang serbuan dari Mongol ini. Beliau keliling menghadap ke raja-raja, penguasa-penguasa agar bersatu untuk sama-sama menahan gempuran dari ini. Karena kalau mereka berhasil merengsek masuk, maka akan porak-poranda kaum muslimin. Itu beliau bahkan tidak hanya melobi sana sini, beliau pun juga menjadi peserta dan orang yang terlibat dalam perlawanan tersebut. Beliau terjun langsung di medan perang. Ada satu ulama, ini dinukil di dalam buku-buku sejarah, salah satunya Al-Bidayah wan Nihayah. Di dalam Bidayah wan Nihayah karya Ibnu Katsir rahimahullah taala. Ada Abu Hamid Al-Ghazali. Ini luar biasa beliau. Buku-bukunya beliau memahami dan sikap beliau ketika terjadi atau hendak datang pergerakan dari bangsa Mongol ke daerah kaum muslimin, beliau justru menyendiri di dalam tempat beribadah beliau. Di dalam tempat beribadah beliau. Beliau pasrah. Beliau menyendiri di dalam tempat ibadah beliau. Nah, ini berimbas kepada hal-hal yang lain. Jadi kembali tadi ke masalah ketika seorang hamba betul-betul memahami bahwasanya Allah Tabaraka wa Ta'ala itu satu-satunya, Maha Esa, Maha Tunggal dalam pemberian rizki dan pengaturannya. Allah mengatur fulan dapat sekian, fulan dapat sekian. Maka setidaknya ketika kalau dalam satu kasus kita ditipu sama orang, uang kita diambil sama orang tanpa jalan yang benar atau cara yang baik, maka kita menerima dari sisi itu adalah ketetapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jangan kita protes kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi terkait orang yang berbuat demikian, bolehkah kita marah? Boleh. Bolehkah kita menempuh jalur hukum? Boleh. Boleh. Tetapi kalau seandainya setelah kita menempuh jalur hukum tersebut atau cara-cara untuk mengembalikan apa yang kita anggap itu adalah bagian dari harta kita atau bagian dari rezeki kita, kemudian hasilnya tidak dapat kembali, maka paling tidak hati kita tidak sepenuhnya dongkol atau terpenuhi dengan amarah. Itu maksudnya. Kita tetap berarti walaupun kita sudah berusaha mengembalikan itu, berarti itu bukan jatah rezeki kita. Jatah rezeki kita hanya dalam beberapa hari saja kita memegangnya. Misalkan tanah kita beli 10 tahun yang lalu, kemudian tiba-tiba saat ini tanah itu didompleng dan diakui oleh orang lain. Kita sudah tempuh jalur hukum, bukan pasrah. Kalau antum mau pasrah, mau menempuh jalur damai, maksudnya pasrah, ya sudah, antum maafkan misalkan, itu hak antum. Tapi kalau antum bolehkah menempuh jalur hukum untuk mengembalikan tanah antum yang 10 tahun yang lalu antum memiliki? Boleh. Di dalam syariat boleh. Bukan berarti seorang hamba tidak melakukan usaha. Tapi kemudian ketika tidak berhasil dan mendatangkan hasil, ketetapan Allah tetap demikian, maka setidaknya tidak mendapatkan kekecewaan yang besar dan berhari-hari. Itu maksudnya. Itu maksudnya. Berarti tanah itu hanya dimiliki dalam kurun waktu 10 tahun saja. Jatah untuk memilikinya sebagai rizki kita berpindah kepada yang lain. Nah, ini maksudnya. Ini maksud terkait meyakini seyakin-yakinnya bahwasanya Allah itu Maha Esa dalam perbuatan-perbuatannya, dan meyakini bahwasanya seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini itu semua di bawah dan kekuasaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Penulis di sini mengatakan fal amru amru. Perintah yang berlaku adalah perintah Allah. Dan wal khalqu khalqu. Dan
Ciptaan ini adalah ciptaan Allah semua. Wal mulku mulkuhu. Dan kekerajaan atau kepemilikan itu adalah kepemilikan Allah tabaraka wa taala. Oleh karenanya kata penulis, kita wajib menyembah Allah tabaraka wa taala dan meyakini bahwasanya Allah satu-satunya Tuhan yang berhak menerima ibadah kita selama ini. Baik jemaah sekalian yang dirahmati Allah, poin yang terakhir adalah tentang dalil-dalil yang menyebutkan dua nama ini bagian dari Asmaullahil Husna, bagian dari nama-nama Allah. Allah menamakan dirinya dengan dua nama ini. Kata penulis di sini, atau penulis membawakan ada sekitar 4 dalil atau 4 ayat suci Al-Quranul Karim, namun kami gabungkan dengan faedah yang lebih lengkap dari buku yang lain. Di buku yang lain ini disebutkan tentang lebih rinci, karena penulisnya di sini menghitung berapa kali penyebutan nama yang pertama tadi, nama yang ke-21 adalah nama Al-Wahid. Al-Wahid ini disebutkan di dalam Al-Quranul Karim sebanyak 22 kali. Atau di dalam 22 ayat dan tempat di dalam Al-Quranul Karim. Tentang nama Allah Al-Wahid. Dan boleh kita menamai anak kita dengan Abdul Wahid. Karena nama Wahid ini bagian dari nama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Adapun nama Al-Ahad, kata para ulama, hanya disebutkan 1 kali di dalam Al-Quranul Karim. Di surat yang paling agung, yaitu surat Al-Ikhlas. Yang semua orang awam sekalipun, orang yang jauh dari agama sekalipun, minimal hafal surat Al-Ikhlas ini. Qul huwallahu ahad. Nah ini satu-satunya penyebutan nama ahad ini di dalam Al-Quranul Al-Karim. Baik, itulah pembahasan kita malam hari kali ini terkait nama Allah Al-Wahid dan Al-Ahad. InsyaAllah ta'ala kita akan lanjutkan. Semoga Allah memanjangkan usia kita dalam ketaatan dan memudahkan kita kembali untuk bisa datang dan duduk di majelis ilmu ini untuk sama-sama membahas tentang nama Allah Al-Qahhar dan Al-Qahir. Nama Allah Al-Qahhar dan Al-Qahir, apa saja makna yang terkandung di balik nama tersebut. Demikian apa yang dapat disampaikan, semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dan menjadikan kita lebih mudah untuk lebih dekat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan lebih yakin dan percaya kepada pertolongan, taufik, janji maupun peringatan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.